Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri Iskandar dengan nomor NIM 2014040035. Saya berasal dari Tadris Matematika B. Baiklah, video ini saya bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester saya di mata kuliah Matematika Distrik dengan Ibu dosen pengampu, Ibu Nita Putri Utami MPD. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di UIN Imam Bonjol Padang. Adapun kita akan membahas beberapa pokok pembahasan. Yang pertama ada relasi rekursif, yang kedua konsep datar set, yang ketiga letik, yang keempat aljabar boolean, yang kelima gerbang logika, yang keenam konsep dasar graf, 7 ada derajat titik, yang ke-8 pengajian dengan matriks, yang ke-9 lintasan perpendek, yang 10 algoritma Dirac, yang ke-11 pohon, dan yang ke-12 ada pohon rentang. Nah, dengan 12 pokok pembahasan ini kita akan menjelaskannya nanti secara satu persatu. Teman-teman jangan melewatkan nanti videonya ya. Selamat menyaksikan semuanya. Baiklah, kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu ada relasi rekursif. Di mana relasi rekursif itu adalah persamaan yang secara rekursif menentukan barisan di mana suku berikutnya merupakan fungsi dari suku-suku sebelumnya. Suatu relasi rekursif terdiri dari dua bagian. Yang pertama kondisi awal dan kedua bagian rekursif sendiri. Dapat kita misalkan A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 2. Ini disebut dengan kondisi awal dari relasi rekursif. Adapun AN sama dengan AN dikurang 1 ditambah AN kurang 2, N besar sama 3, itu disebut dengan bagian rekursif dari relasi rekursif itu. Baiklah, dapat kita misalkan, identifikasilah banyak kondisi awal dari bagian rekursif dari RR berikut, di mana A1-nya sama dengan 10, A2-nya 18, A3-nya 70, AN dikurang 36, N dikurang 1 dikurang 48, N dikurang 2 ditambah 12, N dikurang 3 sama dengan 0, di mana N besar sama 4. Dapat kita selesaikan, terdapat titik kondisi awal. Yang pertama A1 sama dengan 0, A2 sama dengan 18, dan A3 sama dengan 70. Adapun bagian rekursifnya itu kita dapatkan AN dikurang 36, N dikurang 1 dikurang 48, N dikurang 2 ditambah 12, AN kurang 3 sama dengan 0, N besar sama 4. Adapun ada relasi rekursif linier. Bentuk umum bagian rekursif dari RR linier ini berderajat K berikut. AN ditambah H1 N AA dikurang 1 ditambah H2 N dikurang AN dikurang 2, seterusnya HK N AN dikurang 3 sama dengan Fn, yang mana Hn dan Fn adalah fungsi dalam N dan HKN tidak sama dengan 0. RR linier ini dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu dengan metode akar karakteristik dan fungsi pembangkit. Kita masuk ke contoh soal. Selesaikan RR berikut menggunakan metode akar karakteristik. Dengan A1-nya 2, A2-nya 6, A N dikurang 4, N dikurang 1 ditambah 4, N dikurang 2 sama dengan 0, N-nya besar sama 3. Dapat kita selesaikan, misalkan XN, maka diperolehlah XN dikurang 4, XN dikurang 1 ditambah 4, XN dikurang 2 sama dengan 0. Dengan membagikan setiap suku dari XN dikurang 4, XN kurang 1 tambah 4, XN dikurang 2 sama dengan 0 dengan XN dikurang 2, maka diperolehlah hasilnya
X dikurang 2 dikuadratkan sama dengan 0. Jadi akar dari persamaan karakteristik RR adalah 2 atau rangkap 2. Adapun selesaian umum dari RR itu AN sama dengan P0 2N ditambah 41 N dikurang 2 pangkat N. Substitusikanlah kondisi awal ke solusi umum, maka diperolehlah A1-nya itu P0 21 ditambah P1 21 sama dengan 2 dan 2 P0 ditambah 2 P1 sama dengan 2, P0 ditambah P1 sama dengan 1. Adapun A2-nya itu P0 2 pangkat 2 ditambah P1 2 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 6. Makalah dapat hasilnya 4 P0 ditambah 8 P1 sama dengan 6. Dapat kita sederhanakan 2 P0 ditambah 4 P1 sama dengan 3. Setelah dilakukan eliminasi diperolehlah P0-nya setengah dan P2-nya itu setengah juga. Dengan demikian diperolehlah solusi khusus RR yaitu AN sama dengan setengah 2N ditambah setengah N 2 pangkat N. Dengan itu kita dapat memeriksa hasilnya kembali dengan solusi khusus RR di mana A1-nya itu setengah 21 ditambah setengah 1 di 2 pangkat 1 sama dengan 2 dan di mana A2-nya setengah 2 pangkat 2 ditambah setengah 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 6 dan A3-nya setengah dikali 2 pangkat 3 ditambah setengah dikali 3 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 4 ditambah 12 sama dengan 16. Dengan RR pada soal A1-nya 2, A2-nya itu 6, A3-nya 4, A2 ditambah 4, A1 sama dengan 0, A3-nya 24 ditambah B sama dengan 0, A3-nya sama dengan 16. Nah, kita memiliki soal latihannya yaitu ada 3. Yang pertama, tentukanlah solusi khusus dari relasi rekursi di mana AN sama dengan 6AN dikurang 1 dikurang 11 AN dikurang 2 ditambah 6 AN dikurang 3 dengan A0-nya 2, A1-nya 5 dan A2-nya 15. Adapun contoh soal yang kedua, tentukanlah solusi khusus dari relasi rekursi di mana AN sama dengan 5 AN dikurang 1 dikurang 6 AN dikurang 2 dengan A0 1 dan A1-nya 0. Kemudian contoh soal yang ketiga, tentukanlah solusi umum dari relasi rekursi di mana AN ditambah 1 sama dengan 2 NaN ditambah N dikali N dikurang 1 dikali A N dikurang 1. Kemudian kita masuk ke pokok pembahasan kita yang kedua yaitu konsep daftar poset, di mana definisinya itu poset adalah suatu relasi biner dinamakan sebagai suatu relasi pengurutan tak lengkap atau relasi pengukuran parsial jika ia bersikap refleksif, antisimetris dan transkrip, di mana diagram Hertz-nya suatu relasi biner dari himpunan A ke himpunan B dapat dijadikan dalam bentuk grafik maupun tabel. Kita misalkan kita memiliki contoh, misalkan B A B, C, D, E. Kemudian gambarkanlah diagram yang didefinisikan untuk urut parsial pada B dengan cara alfabetia. Jadi D kecil sama B, D kecil sama A, dan C-nya kecil sama dengan A. Inilah bentuk gambarnya, kira-kira penyelesaiannya. Baiklah, kita masuk ke latihannya, di mana yang pertama misalkan B sama dengan A, B, C, D, E. Gambarkanlah diagramnya yang didefinisikan suatu urut parsial pada B dengan cara alfabetis. Jadi D kecil dari B, D kecil dari A, dan E kecil dari A. Kemudian adapun latihan yang kedua,
Diagram suatu himpunan urut linier yang hingga, yaitu suatu chain hingga yang terdiri dari sebuah part yang sederhana, seperti contoh pada gambar berikut yang menunjukkan diagram dari suatu chain dengan 5 elemen. Adapun soal yang ketiga, kita misalkan X sama dengan A 5, 10, 20, 40, dan 100. Definisikanlah X, Y sebagai Y habis dibagi X. Baiklah, kita masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, ada letik, di mana dapat didefinisikan sebuah letik adalah sebuah posel L yang setiap himpunan bagiannya A, B memiliki dua elemen yaitu infimum dan supremum. Suatu poset A disebut letik jika dan hanya jika A, B infimum dan A supremum ada untuk setiap pasangan elemen A dan B dalam himpunan A. Adapun elemen letiknya, misalkan suatu letik di mana 0 adalah elemen terkecil dari L dan I adalah elemen terbesar dari L. Jika A elemennya L, maka A disebut made introcable. Jika A sama dengan X, Y mengakibatkan A sama dengan X atau A sama dengan Y. Adapun A disebut join inducible jika A sama dengan X, Y mengakibatkan A sama dengan X atau A sama dengan Y. Adapun A disebut atom jika A adalah join inducible dan A successor immediate dari 0. A adalah komplement dari A jika A sama dengan 1 dan A-nya sama dengan 0. Kita masuk ke jenis-jenis letik, di mana L adalah letik terbatas jika L mempunyai sebuah elemen terkecil dan sebuah elemen terbesar. Dan adapun L disebut letik distributif jika untuk semua A, B, C elemen L, maka berlaku yang seperti teman-teman lihat di layar ini. Kemudian ada L disebut letik complemented jika L terbatas dan semua elemen di elemen L mempunyai komplement. Adapun L disebut letik complete jika semua subset dari L memiliki supremum dan infimum. Kita masuk ke contoh soalnya. Misalkan D12 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 12 dengan faktor-faktor dari 12 terurut oleh relasi pembagian adalah late dengan A, B, KPK, A, B, dan A, B, FB, AB. Maka elemen terkecilnya 1 dan elemen terbesarnya 12. Komplement dari 4 adalah 3 karena 4 dan 3 itu FEB-nya dan 43 sama dengan 1 dan F4 KPK 43 yaitu 12. Adapun letik D bukan merupakan letik complemented karena 6 tidak mempunyai komplement. Kemudian kita juga memiliki latihan soalnya. Yang pertama, mana dari potet-potet pada gambar berikut yang merupakan letik. Kemudian yang kedua, manakah dari potet-potet pada gambar berikut yang merupakan letiknya juga. Kemudian kita masuk ke pokok pembahasan yang keempat, yaitu aljabar Boolean, di mana dapat didefinisikan aljabar Boolean adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false, atau tinggi dan rendah, yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0 pada gerbang logika atau bahasa pemrograman komputernya. Adapun virtual Huntington atau aksioma-aksioma di antaranya. Yang pertama ada closure, di mana A tambah B elemennya B, A dikali B elemennya B. Adapun identitas, di mana A tambah 0 sama dengan A dan A dikali 1 sama dengan A. Adapun komutatif, di mana tidak ada pengaruh antara posisi awal dan akhir. Adapun definisinya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Adapun A dikali B sama dengan
B dikali A. Adapun distributifnya A dikali B ditambah C sama artinya dengan A dikali B ditambah A dikali C. Ada yang kedua, A ditambah B dikali C sama dengan A ditambah B dikali A tambah C. Adapun komplemennya di mana A ditambah A aksen sama dengan 1, A dikali 0 absen sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke aljabar boolean dua nilai, di mana untuk mencari A dikali B dapat kita misalkan di sini terdapat A-nya 0, B-nya 0, maka hasil pengaliannya 0. Kemudian misalkan kita kalikan A itu 0 dan B-nya itu 1, maka hasilnya 0. Kemudian jika sama dengan 1, B-nya 0, maka dapat hasilnya 0. Kemudian jika kita mengalihkan A 1 dikali B 1, dapatlah hasilnya nanti 1. Kemudian ada tabel A ditambah B. Jika kita menambahkan A-nya itu 0, B-nya 0, maka dapat hasilnya 0. Kemudian jika kita menambahkan A-nya 0, B-nya 1, maka dapat hasilnya 1. Jika A-nya 1, B-nya 0, maka jika dijumlahkan dapatlah hasilnya 1. Kemudian jika kita menambahkan A ditambah 1, maka dapatnya 1. Kemudian untuk mencari aksennya, dimana jika 0 itu sama dengan 1 dan 1 itu sama dengan 0. Kemudian untuk kita juga terdapat tabel di sini untuk kita menyelesaikannya jika terdapat 3 variabel A, B, dan C. Untuk menjumlahkan B ditambah C, kemudian A dikali B tambah C, kemudian A dikali B, kemudian A dikali C, dapatlah nanti elemennya itu A dikali B ditambah A dikali C. Dan teman-teman bisa melihat pada tabel ini kayak mana kita menyelesaikan soal tersebut. Ada juga hukum-hukum aljabar boolean. Ini terdapat 11. Yang pertama yaitu hukum identitas, di mana A tambah 0 sama dengan 0. Kemudian A dikali 1 sama dengan A. Kemudian ada hukum idempotent, di mana A ditambah A sama dengan A dan A dikali A sama dengan A. Kemudian ada hukum komplement, di mana A ditambah A aksen sama dengan 1 dan A dikali A aksen sama dengan 0. Kemudian yang keempat ada hukum dominasi, di mana A dikali 0 dapat hasilnya 0, kemudian A ditambah 1 dapat hasilnya 1. Kemudian ada hukum involusi, di mana A aksen dikali aksen sama dengan A. Kemudian ada hukum penyerapan, di mana A ditambah A dikali B sama dengan A, kemudian A dikali A tambah B sama dengan A. Kemudian yang ketujuh ada hukum komutatif, di mana A ditambah A sama dengan B ditambah A. Adapun A dikali B sama dengan B dikali A. Kemudian yang kedelapan ada hukum asosiatif, di mana A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Kemudian ada A apabila dikalikan dengan B dikali C, dapatlah hasilnya nanti A dikali B dikali C. Kemudian hukum distributif, di mana A ditambah B dikali C sama hasilnya dengan A ditambah A dikali A ditambah C. Kemudian ada A dikali B ditambah C sama dengan hasilnya nanti A dikali B dikali A dikali C. Kemudian ada hukum De Morgan, di mana A ditambah B aksen nanti sama hasilnya dengan A aksen dikali B aksen. Kemudian
A dikali B aksen, nanti hasilnya sama dengan A aksen ditambah B aksen. Kemudian yang terakhir ada hukum 0/1, di mana 0 aksennya sama dengan 1 dan kemudian A aksen disama dengan 0. Kita masuk ke contoh soal di mana sederhanakanlah fungsi boolean f x, y sama dengan x ditambah x aksen dikali y. Diselesaikan f x, y sama dengan x ditambah x aksen dikali y, dan dapat hasilnya nanti x ditambah x aksen dikali x ditambah y. X ditambah x aksen itu dapat hasilnya 1, kemudian dikalikan dengan x ditambah y, maka dapatlah hasilnya nanti x ditambah y. Dan kita juga memiliki latihan soalnya. Yang pertama, perlihatkanlah bahwa a ditambah a aksen dikali b sama dengan a ditambah b. Kemudian sederhanakanlah f a, b, c sama dengan A dikali B dikali C ditambah A dikali B ditambah A. Kemudian kita masuk yang kelima, yaitu gerbang logika. Dapat didefinisikan gerbang logika merupakan rangkaian dengan satu atau lebih sinyal masukan atau input, tetapi hanya menghasilkan satu sinyal keluaran atau output. Gerbang dinyatakan dua keadaan, di mana yang pertama tegangan tinggi atau logika 1, kemudian tegangan rendah atau disebut juga dengan logika 0. Kita juga memiliki macam-macam gerbang logika. Yang pertama ada AND, yang kedua ada OR, yang ketiga ada NOT, kemudian ada NAND, kemudian ada NOR, kemudian ada XOR, kemudian ada XNOR. Kemudian kita juga memiliki contoh soal. Kita misalkan F sama dengan A ditambah B dikali C. Dapat kita selesaikan dengan gambarnya seperti teman-teman bisa melihatnya. Kemudian kita dapat mencari hasilnya itu dengan pada tabel di samping ini. Dan kita juga memiliki latihan soalnya. Yang pertama, gambarkanlah untaian gerbang dan skalar untuk gerbang OR dan AN yang dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan A ditambah B dikali C. Kemudian yang kedua, ada 3 buah gerbang NAND dirangkaikan seperti gambar di bawah ini. Buatkanlah tabel kebenaran untaian tersebut. Kemudian kita masuk ke pokok pembahasan kita yang keenam, yaitu konsep dasar graf. Dapat didefinisikan secara matematis. Graf didefinisikan sebagai pasangan himpunan, dapat ditulis dengan notasi G, yang dalam hal ini F adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul, dan E-nya adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Kemudian ada jenis-jenis graf, di mana graf sederhana dan graf tidak sederhana. Adapun terminologi graf, yang pertama ada bertanggaan atau disebut aljaket, kemudian yang kedua bersisian, yang ketiga simpul terpencil, dan yang keempat graf kosong. Kemudian ada derajat, yang kemudian ada lintasan, kemudian ada sikloid atau siklus, yang ke-8 terhubung, yang ke-9 upagraf dan komplemen upagraf, dan kemudian upagraf merentang, dan yang 11 cut set, kemudian graf berbobot. Kita juga memiliki contoh soalnya. Diberikanlah graf A dengan himpunan simpul, di mana EA-nya itu F1, F2, F3, dan F4. Dan himpunan sisinya EA sama dengan F1, F2, dan F2, F3, F3, F4, F1, F4, dan F1, F3. Maka ilustrasikan gambaran grafiknya, dan kita dapatlah hasil grafiknya seperti ini. Teman-teman bisa melihatnya. Kemudian kita juga memiliki soal latihannya. Yang pertama, misalkan G adalah graf dengan barisan derajat 4, 3, 2, 1. Tentukanlah banyak sisi dari G dan gambarkanlah graf G-nya.
Kemudian yang kedua, apakah ada graf sederhana yang mempunyai barisan derajat 1, 2, 3, dan 4? Jika tidak, berikan alasannya. Kemudian yang ketiga, dalam sebuah pesta 5 orang saling berjabat tangan. Tiap orang hanya berjabat tangan 1 kali dengan orang lainnya. Hitunglah jumlah jabat tangan yang terjadi dalam modelkan dalam graf. Kita masuk ke pokok pembahasan yang ketujuh, yaitu derajat titik, di mana definisinya derajat suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Adapun notasi F menyatakan graf di simpul F. Macam-macam derajat titik dalam perspektif lain, yaitu simpul ganjil, simpul genap, simpul bergantung, dan simpul terperinci. Adapun macam-macam derajat titiknya ada derajat minimum, derajat maksimum, barisan derajat, derajat titik beraturan, dan gelung. Adapun derajat pada graf berarah, pada graf berarah derajat simpul F dinyatakan dengan defin derajat masuk sama dengan jumlah busur yang masuk ke simpul F. Derajat out atau keluar jumlah busur yang keluar dari simpul F. Dapat kita simpulkan bahwa untuk mencarinya itu df sama dengan def in ditambah def out. Inilah bentuk contoh gambarnya. Kemudian kita masuk ke derajat tidak berarah, di mana menghitung derajat pada graf tidak berarah merupakan jumlah keseluruhan dari derajat suatu simpul. Di sini juga terdapat contoh pembuatan tabelnya derajat tidak berarah ini. Kita masuk ke contoh soalnya. Peta pada jalan raya dengan persimpangan yang merupakan pertemuan 3 jalan atau lebih. Yang pertama ada persimpangan 3. Teman-teman bisa melihat contohnya seperti ini. Kemudian ada perempatan atau simpang perempat, dan teman-teman juga bisa melihatnya di sini. Di sini titik tengah-tengahnya itu yaitu titik Y. Nah, kita juga memiliki latihan soalnya. Yang pertama, apakah ada graf sederhana yang mempunyai barisan derajat 1, 2, 3, 4? Jika tidak, berikan alasannya. Kemudian, buktikanlah semua akibat dari lema jabatan tangan berikut. Yang A, jumlah semua derajat titik pada suatu graf adalah genap. Yang kedua, pada suatu graf banyak titik berderajat ganjil adalah genap. Kemudian, jika G graf sederhana dengan paling sedikit 2 titik, buktikanlah bahwa G mempunyai paling sedikit 2 titik berbeda dengan derajat yang sama. Nah, kita masuk ke pokok pembahasan yang ke-8, yaitu penyajian dengan matriks. Dapat kita misalkan disajikan graf A atau G dalam matriks ruas B ukuran M dikali 2. Maka setiap matriks menyatakan ruas, misalnya baris 4,7 menyatakan ada ruas menghubungkan simpul 4 dan 7. Adapun matriks graf ini yaitu matriks yang menghubungkan vertex dan dengan vertex tanpa ruas sejajar adalah matriks A berukuran n kali n yang bersifat 1 bila ada ruas FI dan FI, kemudian 0 bila dalam hal lainnya. Kita juga harus mengetahui critical part, di mana menggunakan graf ini berbobot dengan mempunyai arah. Teman-teman bisa melihat contohnya sebagai berikut, dan adapun contoh caranya kita menyelesaikan soal tersebut. Maka diperolehlah critical partnya itu atau lintasan kritisnya itu 29 dan lintasan terpendeknya itu 15. Kita juga perlu mengetahui minimum spanning tree, di mana merupakan tree itu yang mempunyai bobot dan tidak mempunyai arah dengan hasil penjumlahan bobotnya adalah minimum. Teman-teman juga bisa melihat gambarnya seperti di bawah ini. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan untuk membentuk minimum spanning adalah bentuk kembali sama simpul tetapi tanpa ruas, gambar dan telusuri ruas dengan bobot paling kecil, seterusnya seperti itu. Dan inilah bentuk hasilnya ketika kita melakukan ruas tersebut.
Kita masuk ke contoh soal. Teman-teman bisa melihat contoh soalnya seperti ini dan kita akan mendapatkan hasil matrik adjektifnya. Lalu kita juga memiliki latihan soalnya. Yang pertama, read the culprit dari simpul A ke simpul D pada graf di bawah tersebut. Dan inilah gambarnya. Kemudian buktikanlah teorema berikut. Setiap jalan dalam suatu graf memuat sebuah part U, F. Kemudian kita masuk ke pokok pembahasan yang ke-9, yaitu lintasan terpendek. Persoalan lintasan terpendek yaitu penemuan lintasan terpendek atau dua atau beberapa simpul lebih yang berhubungan. Persoalan mencari lintas terpendek di dalam graf merupakan salah satu program optimasi. Persoalan ini biasanya direpresentasikan dalam bentuk graf. Adapun macam-macam lintasan terpendek. Yang pertama, lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu. Yang kedua, lintasan terpendek antara semua pasangan simpul. Yang ketiga, lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. Yang keempat, lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Kita masuk ke contoh soalnya. Teman-teman bisa melihat gambarnya. Kemudian lintasan terpendek dari simpul 1 ke semua simpul lainnya diberikan pada tabel di samping ini dan dapat diurutkan dari lintasan terpendek pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita dapat hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dan kita juga memiliki latihan soalnya. Yang pertama, jalan tol baru telah dibangun di dekat kota B baru dan kota lama. Dua kota tersebut berencana membangun jarak raya yang bertemu di jalan tol tersebut. Tentukanlah lokasi persimpangan jalan tol dan jarak raya yang akan dibangun agar jalan raya tersebut memiliki panjang yang minimum. Bagaimana kalian tahu kalau jalan raya yang kalian gambar merupakan lintasan minimum? Adapun yang kedua, tentukanlah lintasan terpendek dari titik A ke titik F. Kita akan membahas pokok pembahasan yang ke-10, yaitu algoritma Dirichlet, di mana sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan jarak terpendek untuk sebuah graf berarah. Di sini kita juga memiliki contoh soal. Tentukanlah jarak terpendek dari A ke F. Dan kita bisa menuliskan seperti ini dan dalam bentuk tabelnya. Jadi kesimpulannya itu diperolehlah dua lintasan dari A ke F, yaitu melalui A, C, D, F dengan panjang 8, kemudian melalui ACDEF dengan panjang 7, maka lintasan terpendeknya adalah ACDEF. Kemudian kita mempunyai latihan soalnya. Hitunglah jarak terdekat dari F1 ke F7 pada gambar berikut. Kemudian yang kedua, tentukanlah panjang jalur terpendek dari A ke F dengan menggunakan algoritma Dirichlet dan hapus. Kemudian kita masuk ke pokok pembahasan yang ke-11, yaitu pohon. Yang pertama, pohon merupakan graf tak berarah yang terhubung dan tidak memiliki sirkuit. Ada dua sifat penting pada pohon, yaitu terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Dan teman-teman juga bisa melihat bagaimana bentuk pohon, bukan pohon tersebut di sini. Kemudian ada hutan. Hutan adalah kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Dan teman-teman juga bisa melihat contoh gambarnya di sini. Di sini kita juga memiliki contoh soalnya. Tentukanlah nama di antara graf-graf di bawah ini yang merupakan pohon atau hutan. Dan kita juga memiliki latihan soalnya. Yang pertama, gambarlah sebuah contoh graf dengan ketentuan berikut. Bila ada A pohon, B hutan, C hutan yang bukan pohon, dan D pohon yang bukan hutan. Kemudian yang kedua, dari gambar berikut manakah yang termasuk pohon dan bukan pohon?
Nah, kita masuk ke pokok pembahasan kita yang terakhir, yaitu pohon rentang. Pohon merentang adalah graf merentang yang berupa pohon dari graf terhubung. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang. Kemudian pohon merentang graf G, pohon pada graf G yang memuat semua titik di G. Nah, dalam menyelesaikan pohon rentang dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, algoritma prim. Misalkan T adalah pohon merentang yang sisinya diambil dari graf G. Algoritma prim membentuk pohon merentang minimum langkah per langkah. Pada setiap langkah kita mengambil sisi E dari graf G yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul-simpul di dalam T, tetapi E tidak membentuk sirkuit di dalam T. Yang kedua ada algoritma Kurtal. Pada algoritma ini sisi di dalam huruf graf diurut terlebih dahulu berdasarkan bobot dari kecil yang ke besar. Langkah 0, sisi dari graf sudah diurut menarik berdasarkan bobotnya dari bobot kecil ke bobot besar. Adapun langkah satunya T masih kosong. Langkah 2, pilih sisi U, F dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Tambahkan U, F-nya ke dalam T. Kemudian langkah yang ketiga, ulangi langkah 2 sebanyak N dikurang 1 kali. Di sini kita memiliki contoh soal. Carilah semua pohon rentang yang mungkin dibuat dari graf G yang tampak pada gambar di bawah ini. Dapat kita selesaikan. Di dalam graf tersebut terdapat satu buah sirkuit, yakni sirkuit dari titik F1, F2, F5, F4, F1. Karena pohon merupakan graf yang tidak memiliki sirkuit dan pohon rentang adalah subgraf yang harus melibatkan semua titik dalam G. Pohon rentang dari graf di atas dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, teman-teman bisa melihatnya di sini. Adapun latihan soalnya, tentukanlah dan gambarlah pohon merentang minimum dari graf ke bawah ini. Kemudian selesaikan dengan algoritma Kurtal. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya yang telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.